Oke teman-teman, salam jumpa lagi bersama saya di YouTube Catatan Alfianus. Pada kesempatan ini saya akan membawakan lagi atau membacakan sebuah karya dari Pater Romo Mex Regus. Dan apa yang ditulis oleh Romo Mex Regus ini adalah sesuatu yang nyata, walaupun ditulis di tahun 2002 dan diterbitkan di tahun 2003, diterbitkan di tahun 2003. Nah teman-teman, sebelum lebih jauh, saya ingin menyapa teman-teman semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Untuk teman-teman sahabat catatan Alfianus dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat walafiat, dilindungi dan selalu bersemangat, selalu semangat dalam hal apapun, dan dilancarkan segala usahanya. Kita saling support satu sama lain. Dan untuk yang sedang berulang tahun, selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan diberkati. Dan satu lagi saya meminta kepada teman-teman untuk terus support saya dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Oke teman-teman, pada kesempatan ini judul tulisan yang akan saya bacakan ke teman-teman adalah Republik Sialan. Robert Cribb, lektor dalam sejarah Indonesia di University of Queensland di Brisbane, dalam buku yang diedit Donald Emerson, Indonesia Bian Soeharto, menulis demikian. Memandang peta rasanya cukup untuk memberi kesan tidak mungkin mengenai adanya negara Indonesia. Dengan lebih dari 13.000 pulau yang terbentang dari barat ke timur sepanjang lebih dari 5.000 km, melintasi 3 zona waktu, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Orang akan menduga bahwa di sekumpulan pulau yang banyak itu, sekurang-kurangnya terdapat beberapa negara. Tetapi ternyata hanya ada satu, Republik Indonesia. Indonesia, satu kata penuh pesona. Satu kata yang dapat merangkum kepelbagaian kita, serentak menjelaskan mengapa kita satu dalam perbedaan. Berbeda dalam kesatuan. Sesuatu yang mencengangkan setiap orang yang berusaha mengenal Indonesia. Indonesia mengatasi sejumlah sekat politik, agama, bahasa, suku, sejarah yang begitu beragam. Banyak orang, suku, kekuatan politik, agama yang rela meninggalkan sesuatu dalam diri mereka demi sebuah bangsa, Indonesia. Harga sebuah Republik Indonesia yang kita beli setengah abad lebih yang lalu itu memang amat mahal. Mungkin karena kelewat mahal harganya, sehingga kita belum dapat melunasi sejumlah biaya yang mesti kita keluarkan. Soalnya, seperti yang kita lihat, masih ada kekuatan yang mengutak-atik Republik Indonesia. Sesuatu yang niscaya membawa kita pada kesimpulan yang menantang, bukan sesuatu yang mudah menuju keindonesiaan. Tetapi apakah dengan itu lantas kita menerima penyimpangan sosial politik yang mengancam Republik Indonesia? Memang Indonesia adalah salah satu mahakarya dunia yang pernah ada dalam lintasan sejarah. Dan para arsiteknya dapat disejajarkan dengan tokoh-tokoh politik dunia. Sejak saat pertama manusia mengenal politik, negara dan sistem pemerintahan, apakah Indonesia masih sebuah mahakarya? Ketika krisis multidimensional menghantam Indonesia sejak 5 tahun silam, sama panjang dengan pelitanya Pak Harto, para pakar politik ingat nasib Uni Soviet. Sebuah kawasan yang berantakan, hancur lebur,
berkeping-keping dalam sejumlah negara kecil. Indonesia, mereka bilang, ada bahaya akan mengalami nasib serupa. Tetapi ternyata Indonesia tetap kokoh. Begitu juga ketika Timur Timur merdeka. Orang berpikir tentang efek domino dari kejadian politik itu dengan munculnya beberapa negara baru di kawasan Nusantara. Tetapi kenyataan itu ternyata sirna begitu saja. Republik Indonesia tetap saja sebagai sebuah mahakarya politik dunia. Para pendiri bangsa ini betapa menyadari kekuatan Indonesia. Harga diri sebuah bangsa ada dalam kesadaran mereka. Mereka tidak segan-segan membela Indonesia di mata dunia. Dan orang seperti Soekarno, Syahrir, Hatta sangat menghargai martabat bangsa dengan dedikasi dan kejujuran. Mereka adalah sosok pemimpin yang sesungguhnya. Tidak mengherankan jika mereka menjadi rujukan dunia. Mereka menjadi obsesi kepemimpinan, kewibawaan, kecerdasan, dan integritas. Mereka melakukan inovasi sosial politik yang berani tanpa merasa takut kehilangan Indonesia. Sebab mereka tahu betul kekuatan Indonesia. Mereka berani melakukan manuver politik demi mendapatkan peluang-peluang terbaik dalam membangun masa depan Indonesia. Para pendiri bangsa memandang Indonesia sebagai keabadian, kekekalan, dan finalitas. Indonesia adalah puncak evolusi berbagai macam komunitas sosial di Nusantara ini. Meski demikian, Indonesia sebetulnya tetap sebuah pencarian yang meletihkan. Kenyataan yang tidak dapat disangkal adalah bahwa sistem politik formal dan konstitusi kita memiliki sifat tidak sempurna dan terlalu elastis. Banyak hal masih berada pada tahap pencarian terus-menerus. Banyak hal perlu direhab dalam perjalanan sejarah. Pembedahan sistem politik, hukum, ekonomi, pemerintahan adalah keniscayaan menuju Indonesia yang lebih baik. Kita membutuhkan sejumlah sistem sosial politik yang mampu menerjemahkan maksud keindonesiaan dengan sempurna. Sialnya, dalam lintasan sejarah Republik tercinta ini, ada sebuah argumentasi politik yang menyesatkan. Argumentasi ini adalah kita perlu menghormati hasil karya para pendiri bangsa Indonesia. Kesadaran nasional dijejali dengan dalil bahwa pencapaian politik para pendiri bangsa adalah barang antik yang tidak boleh disentuh dengan diskusi kritis. Misalnya, Undang-Undang Dasar 1945 adalah kata akhir bagi bangsa Indonesia. Dan kita terpaksa menerima argumentasi itu sebab mesin-mesin teror negara sudah merusak kesadaran kita terlebih dahulu. Betapa dalil politik itu telah menimbulkan malapetaka yang sangat hebat. Paham kenegaraan kita
negara hukum, bukan negara kesatuan. Ternyata tidak dapat dijelaskan secara sempurna dalam pasal-pasal konstitusi kita. Konstitusi itu memberikan kekuasaan terlalu besar kepada eksekutif, sehingga eksekutif bisa melahap wilayah kerja yudikatif dan legislatif seenaknya. Konstitusi kita memberikan peluang menjadikan presiden sebagai seorang raja. Elastisitas konstitusi tidak dipandang sebagai peluang mencari prospek lebih baik dalam membangun Indonesia, melainkan menjadikannya sebagai basis kekekalan kekuasaan. Sebuah pembenaran konstitusional terselubung yang dapat dimanfaatkan oleh setiap penguasa yang lain. Ada pakar politik yang mengatakan, sistem politik kita amat lemah. Sebab sistem politik itu tidak cukup menggaransi keselamatan setiap orang dalam bingkai keindonesiaan. Sistem politik kita memberikan andil yang amat berbahaya pada penjungkir balikan hukum dan tata pemerintahan di Republik ini. Bahkan kekuasaan bisa sekian brutal sehingga mampu melahirkan hukum yang dapat menjadi tameng para koruptor, para bandit dan pencuri uang rakyat. Tetapi yang lebih mengerikan adalah bahwa sistem politik yang lemah itu melahirkan budaya politik yang anti demokrasi. Politik berjalan tanpa etika, sehingga politik bisa melabrak kedamaian dan kesejahteraan rakyat yang seharusnya menjadi pemihakan utama negara. Korupsi, kolusi, nepotisme, premanisme politik, terorisme negara, kekerasan struktural, ketakutan massal adalah percikan mematikan dari budaya politik semacam ini. Budaya politik menyentuh kesadaran, merasuk akal budi, dan menjadi roh dari perilaku sosial politik kita. Budaya politik represif, KKN, premanisme, terorisme, dan sekian jauh telah menguasai dan mendominasi institusi sosial, politik, kultural, polik, wakil rakyat, dan parpol. Yang mengerikan, sebagai bagian dari kesadaran budaya politik itu bahwa mewabah dari pusat hingga ke daerah-daerah. Ia berhasil mengendap dalam kesadaran dan membentuk formasi sikap sosial politik yang amat sulit dilumpuhkan dalam waktu singkat. Begitulah Republik Indonesia. Mungkin itulah sebabnya, meskipun reformasi telah secara perlahan melabrak kondisi politik dan mulai melakukan pembenahan yang sistematis, tetapi semua itu kelihatannya tetap jalan di tempat. Soalnya, ya itu tadi, budaya politik kotor telah mengalir dalam darah peradaban politik kita. Sebagai budaya, penyimpangan dan kejahatan sosial politik itu malahan menjadi nilai dan obsesi politik yang sangat laris.
Hasilnya, ya memang sepertinya sama saja. Pada saat wakil rakyat berada dalam suasana di mana mereka dapat mengimbangi eksekutif, mereka langsung overaktif, kehilangan kontrol, dan seenaknya saja. Seringkali situasi kaos justru muncul akibat pertarungan-pertarungan antar kekuatan politik, parpol, dan para wakilnya yang kurang berisi. Sistem politik kita boleh berubah, tetapi jika budaya politik masih dengan perangkat lama, kita sulit beranjak dari kerusakan sosial politik. Meskipun krisis melanda kita, tetapi secara pribadi saya melihat sebenarnya kita tidak kekurangan duit. Buktinya, uang bantuan tidak henti-hentinya mengalir. Ada berbagai macam merek. Ada berbagai macam merek dana yang masuk ke Indonesia dan ke daerah-daerah kita. Dan saya berpikir semua itu sudah cukup untuk membangun kembali Indonesia yang rontok ini. Tetapi kita kaget ketika banyak saudara kita meneriakan soal melempemnya mekanisme distribusi keadilan dan kebijakan politik yang tidak menyentuh rasa keadilan masyarakat ketika penguasa pura-pura memperhatikan rakyat. Kita terperanjat ketika ada sama saudara kita yang bersuara tentang rakusnya wakil rakyat melahap uang pembangunan ketika uang dana alokasi umum di daerah-daerah dilahap segelintir orang, ketika proyek siluman membengkak, ketika ada privatisasi atau menjadikan sebagai milik pribadi aset umum negara atau daerah. Kita tersentak ketika sebuah badan pemerhati korupsi Asia menyebut Indonesia sebagai negara paling korupsi di Asia dalam 3 bulan pertama tahun 2002. Itu di tahun 2002, teman-teman. Coba, itu negara paling korupsi di tahun 2002. Kalau kita update lagi, sudah di urutan berapa Indonesia di dalam ini cangkang korupsi ini sudah di urutan keberapa? Mungkin urutan 1 itu minus 1 atau ya sekian lah. Paling ya tingkat korupsinya tinggi sekali. Sampai pada tahap ini ada bahaya. Korupsi akan kehilangan intinya sebagai satu bentuk kejahatan politik, selain sebagai hal lumrah dalam konstelasi politik kita. Dengan kondisi semacam ini di pusat dan daerah, kita mengganggu Republik Indonesia yang telah dibeli dengan harga yang amat mahal. Kita memang ingin mengurai semuanya dengan cepat dan tuntas. Tetapi seperti yang Anda tahu, seperti yang kita tahu, seperti bapak-bapak yang kita tahu, semua kita tahu, sistem hukum kita tengah mengalami sakit pilek
berkepanjangan. Ya, kata Romo Max Regus ini, sistem hukum kita tengah mengalami sakit pilek berkepanjangan. Tunggakan dari masa lalu belum seluruhnya bisa diurus. Apalagi memikirkan kejahatan sosial politik terbaru. Republik Indonesia memang sebuah mahakarya yang mengagumkan. Tetapi kalau kita tetap bersikap sosial politik amburadul sampai sekarang, pada suatu waktu kita akan tinggal di sebuah republik sialan. Nah itu teman-teman, sebuah tulisan yang saya bagikan kepada teman-teman dari seorang Romo, seorang rohaniwan, Romo Max Regus Romo Max Regus. Beliau ini asli Manggarai. Kelahiran Todo, Manggarai 23 September 1973. Adalah seorang imam diosesan Keuskupan Ruteng. Ditabiskan menjadi imam pada tanggal 10 Agustus 2001 yang lalu. 2 tahun sebelum menerbitkan buku ini. Penulis menyelesaikan studi filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Le Delaro dengan skripsi tentang filsafat pragmatisme Amerika. Sekarang penulis bekerja sebagai pastor kapelan di Paroki Kristus Raja Ruteng. Ini di berapa belasan tahun lalu ya teman-teman. Saya baca biodatanya ini, riwayatnya. Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Ruteng bersama teman-teman muda mendirikan komunitas studi budaya Mangun Wijaya Flores pada bulan Maret 2003. Aktivis Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Ruteng, kolumnis media massa lokal dan nasional. Sejak mahasiswa di STF Kala Delaro dan Seminari Tinggi Santo Petrus Rita Piret, sudah aktif dalam kegiatan pers kampus, menjadi penceramah dalam diskusi sosial, politik, dan budaya. Hingga sekarang penulis masih aktif menulis dan menggalang pembinaan generasi muda dan lebih suka disebut sebagai gelandangan religius. Ya, lebih suka disebut gelandangan religius. Gelandangan yang banyak melahirkan karya-karya. Ya, walaupun bukan apa, kadang kita sering dengar orang mengatakan ya hanya bisa menulis, belum mengalaminya. Kalau seandainya mengalaminya pasti sekarang sedang berada dalam barisan para koruptor, kita katakan itu. Saya katakan itu berada dalam barisan orang-orang yang disebutkan dalam tulisan-tulisan ini. Bukan soal, misalnya begini, saya menulis tentang persoalan korupsi. Bukan berarti saya menulis itu saya harus maksudnya begini, berbicara soal korupsi. Nah, kita mengkritik, ada solusi di sana. Kadang orang selalu mengatakan hanya bisa menulis. Coba terlibat langsung dalam dunia ini, khususnya dalam dunia politik. Pasti Anda juga terjebak dalam hal ini. Nah, karena kami tidak berada dalam lingkaran itu, khususnya Romo Max ini dalam lingkaran itu, sebagai rakyat, terlepas dia sebagai gelandangan religius,